Kita akan membahas ini adalah apem kesesi yang memiliki mitos sendiri. Cara membuatnya itu pokoknya tidak akan bisa dibuat di daerah lain. Proses nyampurnya gimana Bu? Coba. Nah ini dia cara nyampurnya. Oh, ntar lama-lama semua jadi coklat ya Bu. Dengan Rp1.000 kita nikmati, tapi hasil prosesnya itu nggak semudah yang kita bayangin ya. Dari tadi ngadonin, habis adonan, ntar kita masukin ke daun. Setelah dari daun, tangannya kita masukin ke dangdang. Saya mau jualan apa Bu? Saya mau jualan apa? Ya. Iya. Apa manget? Ayo Pak, silakan dibeli Pak. Ayo. Beli apem ketemu orang ganteng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget nih. Pakai daun pisang, ada kelapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, ada-adaan gue, apa kabar? Semoga lu semuanya sehat semuanya ya. Nah, ini yang di tangan gue yang gue lagi nikmati ini. Ayo tebak namanya apa? Bingung kan? Ada daunnya, ada ini. Nah, kalau di sini ini orang bilangnya apem. Tapi ini adalah apem khas Pekalongan yang ada di Kesesi. Jadi apem ini orang sini bilangnya apem Kesesi. Ya kalau apem itu kan di Indonesia banyak banget ya. Ada apem Bandung, apem Bali. Kemudian kalau di Sulawesi orang bilang apang. Nah, apem di Jakarta kan bingung kalau dibilang ini apem, karena di Jakarta beda banget ya. Dari bentuk, dari rasa, dari warna. Kalau di Jakarta itu yang namanya apem beda dengan di sini. Tapi kali ini karena gue ada di dekat pasar Kesesi, kita akan membahas ini adalah apem Kesesi yang memiliki mitos sendiri. Cara membuatnya itu pokoknya tidak akan bisa dibuat di daerah lain. Itu kenapa? Nanti kita bahas ya. Nah sekarang di pagi yang cerah ini, di episode kali ini kita akan membahas proses pembuatan apem Kesesi dan di mana menjualnya dan siapa yang membuatnya dan bagaimana cara menjualnya dan berapa harganya. Kita bahas habis ya. Gue makan ini dulu. Ntar kita lanjutin. Di mana tempatnya ya? Sepi banget lagi nih kampung pagi-pagi gini. Haha. Nih, Casmini, produsen apem Kesesi. Nah, ini dia kayaknya nih. Nggak jauh lagi kayaknya nih, tempatnya nyampe guys. Kita akan melihat bagaimana proses pembuatan apem. Wah, ini dia orangnya lagi ngaduk-ngaduk nih. Assalamualaikum. Nih, maaf dengan Ibu Casmini. Sashimi, oh itu berarti makanan Jepang guys. Itu sashimi ya. Ibu sehat Ibu. Ini lagi bikin apem kan? Iya, ini bikin apem namanya. Ini gulanya. Beras. Ini tepungnya tepung beras. Iya. Tepung beras. Ini diaduk campurannya apa aja Bu? Udah.
Ini pakai telur juga nggak? Enggak. Oh dia cuma air cukup. Cuman air sama ini doang. Tepung. Air sama tepung. Nah itu kan pakainya daun pisang. Ah, Nanti cara naruhnya gimana bu? itu ada cetakannya tuh di belakang. Oh ada cetakannya. Itu prosesnya dimasaknya diapain bu? Masak dikukus. Oh dikukus guys. Jadi ini kayaknya salah satu pola makan yang sehat ya. Karena di sini satu kayaknya kelihatan banget nih tanpa pengawet. Gulanya gula asli bu ya? Gulanya gula aren bu ya? Dua aren. Gula aren asli ya? Nggak bisa gula kelapa? Enggak, gula. Harus gula aren. Nah tadi kan saya makan tuh ada kelapa-kelapanya sedikit, potongan kelapa. Oh, itu ya emang di itu variasi Oh itu toppingnya ya. toppingnya. Itu selain nangka, selain kelapa ada yang lain nggak? Bisa nangka atau apa? Enggak, cuma kelapa doang Kelapa doang. Dan warnanya emang cuma coklat doang karena asli warna dari gula bu ya. gulanya. Nanti prosesnya setelah diaduk ini, adonannya tadi perbandingan air sama tepungnya berapa bu? Enggak, itu sih enggak. Soalnya ininya doang apa? Pakai piling ya, pakai piling ya, Iya. karena ibu udah pengalaman ya. Ha-ha. Nah ibu udah berapa tahun sih bu bisnis kayak gini? Udah berapa tahun ya? Udah lama sih. Udah lama. Soalnya udah berapa tahun sih. Sebelum ibu yang pertama di keluarga ini bikin apem siapa? Ibu saya, Oh ibu siapa namanya? Ibu Jasimi. Yang ini yang pertama ibu orang tuanya kan yang pertama kali bikin. Oh ibu Casimi ya? Oh iya. Ini ngaduknya berapa lama nih bu? Saya bantuin ngaduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dicampur. Proses nyampurnya gimana bu? Coba. Nah ini dia cara nyampurnya. Oh, ntar lama-lama semua jadi coklat ya bu. Ini proses gini bikinnya biasanya pagi, siang, sore atau malam? Pagi, subuh itu udah bikin. Subuh itu buat jualan jam berapa? Jam 7 udah berangkat ke pasar. Oh yang jual orang tuanya ibu di pasar, ibu di sini memproduksi. Ini soalnya kalau gue cobain tadi apem ini manisnya itu nggak manis banget karena nggak pakai gula buatan. Manisnya itu samar-samar tapi di lidah tuh enak banget. Dan tepungnya ternyata tepung beras ya. Pantes aja tuh teksturnya dia agak kasar-kasar sedikit, tapi enak. Apalagi ada kelapa-kelapanya. Bu, Ya, satu apem itu berapa sih bu? 1.000. Cuma 1.000. Iya. Itu daun pisangnya segala macam udah dihitung. Ada untungnya 1.000 tuh bu. Ya, ada sih. Lumayan ya. Lumayan ya. Ini maaf nih bu, saya boleh mau tanya nih bu. Sehari bisa jual berapa apem? Ya, nggak mesti sih. Ini nih masih udah sepi kalau biasanya ya ada 1.000 apem, 500 apem kadang. Sekarang? Sekarang itu cuma segitu. Dulu? Berarti sebelumnya lebih banyak lagi dong? Ya, Nah ini ya para pemirsa semua. Ternyata sekarang itu ibu ini masih bisa menjual 500 sampai 1.000 apem. Biasanya yang makan apem itu siapa aja bu? Orang tua atau anak muda? Atau lebih ke orang-orang zaman dulu? ada semua. Oh semuanya. Emang ini sarapannya orang sini rata-rata makannya apem bu ya? Ya, sarapan nah emang nasi sih. Sarapan nasi ya. Ini makanan tambahan ya. 1.000 rupiah. Berarti kalau 10.000 ibu dapat 10. Nah, jual 1.000 berarti udah ada untungnya bu ya. Di sini selain ibu siapa lagi yang bikin sekitaran sini bu? Banyak. Banyak sih gitu ada. Oh, ini bu, satu lagi nih. Ini pertanyaan penting dari saya bu. Katanya orang-orang dulu, wong pien, bener nggak sih bu? Apem ini cuma bisa disesi di daerah lain tuh nggak bisa dibikin? Ya, tahu ya, memang sih kebanyakan yang saya sih katanya di situ-situ sih nggak bisa. Katanya mitos. Romal, Kajen itu kan orang sini semua yang bikin. Iya, soalnya mitosnya katanya apem ini guys, ini ada satu mitos di daerah sini ya. Apem Kesesi ini hanya bisa dibuat dengan menggunakan sumber air dari Sungai Kesesi, gitu ya, atau air Kesesi dari air tanahnya, air sumurnya. Tapi kalau kita membuat apem ini dengan air dari daerah-daerah lain, itu katanya tidak ngembang, rasanya nggak enak, atau bahkan sampai gagal untuk menjadi sebuah apem. Itu unik kan? Makanya di sini orang bilang apem Kesesi. Coba membuat apem ini di rumah dimanapun juga kayaknya gagal. Harus menggunakan air yang
berasal dari tanah Kesesi ini. Itu ya Bu katanya Bu ya. Wah unik juga ya. Ini setelah ini berapa lama lagi ngaduknya Bu? Ini mau ditin lagi nih. Sayang tuh Bu, gulanya masih banyak Bu. Sederhana banget cara bikinnya Bu ya. Nanti ntar ngukusnya berapa lama Bu? Sekitar setengah jam lagi. Setengah jam ya. Nah ini setelah ini kita masukin ke dalam daunnya ya. Ya, Proses mindahinnya gimana ke dalam daunnya Bu? di situ. Oh di situ. Oh di belakang ya, nggak di sini ya. Oke, abang-abangan gue, dan gue. Ini kita udah membuat adonannya. Ini kentalnya udah segini Bu ya. Tadi kan lebih kental karena kena cairan gula, sekarang lebih kelihatan encer ya. Nah yang kayak kasar-kasar gini diapain Bu? Aduk terus ya. Ini masih belum hancur semuanya ya, karena saya nggak pengalaman ya Bu ya. Masih banyak juga yang nempel di pinggir-pinggir. Coba kalau Ibu yang aduk yang benar gimana Bu? Oh lebih lembut. Berapa liter nih Bu hari ini bikin? Ya kadang liter, kadang kalau pas rame yang sampai 20 liter. Ramainya itu pas tergantung bulan atau tergantung ada acara? Pas lebaran, kayak lebaran kemarin. Oh lebaran itu karena banyak dari Jakarta mudik, kangen makan apem, akhirnya penjualan naik Bu ya. Tapi Ibu dari keluarga ini emang ini jualan pokoknya atau gimana Bu? Iya, Usaha pokoknya ini? iya ini. Oh guys, kalau kita tekun apapun juga bisa nih. Ini termasuk UMKM loh yang perlu kita lestarikan, dan yang paling penting ini adalah makanan tradisional yang harus kita jaga. Kita takutnya suatu hari nih makanan ini diakuin juga nih sama luar negeri. Oh ini makanan Jerman. Oh Jerman mana makan apem. Nah udah selesai nih Bu sekarang Bu. Nah kita angkut guys ke dalam. Kita akan mengukus apem Kesesi. Oh ini dapurnya Bu. Aduh pinjam sendal ya Bu. Ternyata masaknya pakai kayu. Iya, pakai kayu. Kenapa pakai kayu Bu? Biar matangnya bisa sama. Lebih wangi dan lebih rata ya. Ya, Nah kita lihat nih sini, kita lihat nih. Wah, ini satu tumpuk berapa? Diangkat Bu, silakan Bu. Satu tumpuk berapa nih Bu? ada 15 biji. 15 biji ya. Nah ini kita tanya dulu bagian-bagiannya nih Bu. Ini kan kayu naik pawon ya. Pawon, kayunya kayu apa biasanya Bu? Kayu apa aja? Ya, apa aja. Kayu jati juga bisa. Bisa. Mahoni juga bisa. Aromanya lebih wangi Bu ya. Ini apa namanya nih Bu? Yang kayak reyang ini apa namanya? Sarangan. Sarangan. Nah, sarangan ini apa namanya? Dandang, pawon, sarangan. Ini udah matang Bu ya? Ini yang tadi masak awal nih. Nah kita angkut lagi Bu. Oh, panas nggak Bu? Panas, kasih air. Oh gitu caranya. Diademin dulu biar tangannya nggak kepanasan. Diangkat, taruh sini. Angkat lagi. Kalau zaman dulu tuh emang udah pakai sarangan Bu dari awal bikin gitu. Iya. Berarti, oh guys, memang dari dulu nih orang ini udah berpikir ya, bikin apem itu prosesnya nggak gampang. Dengan Rp1.000 kita nikmati, tapi hasil prosesnya itu nggak semudah yang kita bayangin ya. Dari tadi ngadonin, habis adonan masuk ke, ntar kita masukin ke daun. Setelah dari daun, baru kita masukin ke sarangan. Sarangannya kita masukin ke dangdang. Aromanya enak banget. Nah, siram air lagi ya Bu. Tambahin airnya berebusannya. Nah inilah yang dibilang airnya air Kesesi ini loh. Tapi ya memang di sini kita lihat keasliannya ya. Airnya itu tidak banyak bercampur dengan makanannya. Airnya lebih banyak kepada proses penanakannya. Oh ini yang tadi udah dimasuk-masukin. Itu masih cair nih ya. Jadi gini nih sebenarnya nih. Nih apem ini kayak gini.
Udah dikasih beberapa potongan kelapa yang tadi dituang ke daun, daun ditaruh di sarangan, sarangannya ditumpuk sebanyak 10 kayaknya Bu ya? Satu tumpuk, oh 15. Ini kok dari atas ke bawah matangnya bisa rata ya Bu? Karena pakai kayu tadi ya? Waduh rajin juga nih si Ibu nih. Bu kemarin waktu pandemi kemarin ngaruh nggak Bu? Ngaruh juga ya? Karena orang jarang ke pasar ya? Kita akan tunggu, kita tutup. Wah ini nih proses ininya nih. Oh itu tutup terakhir. Nah nih gini guys. Nih cara itunya tuh sendok. Satu sendok doang. Taruh di sini. Kasih potongan kelapanya di tengah. Nah ada tambahan lagi. Nih Bu coba Bu saya coba ya. Daun taruh sini. Nah terus kita sendok adonannya, satu sendok. Apem buatan Mas Narji. Kasih kelapanya. Nah, simple sih bikinnya ya, nggak terlalu repot. Dan kita lihat ini tingkat kebersihan dan kita nggak lihat lalat sama sekali di sini karena dibuat di pagi hari. Ini dijamin kebersihannya, higienisnya. Kita tutup, langsung tutup ya Bu. Mas Om jangan ketabrak rubuh. Saya nggak nyampe Bu, tangan saya pendek. Kita tunggu sampai dengan setengah jam. Apem kesesi siap kita nikmati. Nah, ditambahin kayunya. Ini kalau kayunya itu suka ngaruh nggak Bu? Kadang-kadang kan nasi dulu zaman dulu bilangnya bau asap gitu. Kalau kebanyakan asapnya. Enggak sih, kalau ini apinya kecil malah jadi nggak bagus. Tomatnya nggak. Oh. Ini yang masih hangat banget Bu ya. Saya cobain satu yang hangat ya Bu. Ini hangat banget nih. Wah ini bukan hangat Bu, panas Bu. Ini kita ambil satu buat Ibu, dari Ibu nih. Ini ganti sarangannya setahun berapa kali Bu? Kalau rusak ya kan? Iya, rusaknya berapa bulan nih Bu sarangannya? Ya sekitar 3 bulan 4 bulan udah harus ganti rayang sarangan ya. Ini yang jual sarangannya di mana Bu? ada sih orang situ. Orang situ ada ya. Berapa harga satu sarangannya? 3.500 ya. Dan ini bisa digunakan selama 6 bulan. Boleh juga nih Ibu ini, prosesnya sederhana. Emang kayaknya kalau dijual Rp1.000 sih ini layak ya. Oke Bu, kita tunggu lagi matang yang berikutnya Bu ya. Oke, abang-abangan gue, adek-adekan gue, kita sekarang udah tahu ini masak yang berapa nih Bu? Ini masak yang berapa dari subuh? Udah berapa ya? Udah banyak dari tadi. Udah nggak kehitung ya? Iya. Ya tadi subuh udah dibawa sama orang tuanya ke pasar untuk dijualin. Sekarang yang ini buat jualan siang ya Bu? Iya. Apem itu cuma ada pagi sama siang kan? Malam nggak ada? Ya sampai malam. Oh. Ada rumah gitu. Oh beli ada yang langsung ke rumah sini. Oke Bu, berarti sekarang kita tinggal bawa ke pasar ya? Boleh nggak saya bantuin jualan di pasar? Boleh. Oke, kita jualan apem di pasar Kesesi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan meluncur ke pasar Kesesi untuk menjual apem Kesesi. Bu, silakan Bu. Ya. Ya, Ibu silakan duduk.
Oke, abang-abangan gue, dan gue, ini adalah Pasar Kesesi yang salah satu pasar terbesar yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ini di mana ibu ini mempunyai tempat sendiri Bu ya di sini ya, untuk jualan apem Kesesi. Yuk, kita langsung jualan. Di mana tempatnya Bu? Hah? Jauh ya Mas ya? Mas. Ade. Waalaikumsalam. Lihat Ade. Wah, pasarnya ramai Bu ya. Biasanya jam gini pasar di sini ramainya jam berapa Bu? Jam 10. Iya. Ya, Pak. Belok mana Bu? Itu depan ya? Ayo. Coba. Oh, iya. Wah, ternyata sekarang udah deket ya sama pasarnya. Wah, pasarnya bersih nih. Pak, Ibu. Ya, saya mau jualan apa Bu? Saya mau jualan apa? Ya, iya, iya. Minta ininya fotonya. Ayo. Saya jualan apa Bu? Mana apemnya Bu? Apem. Saya lagi pegang apem. Halo. Habis pacara ya. Pak. Nah, ini Bapak paling romantis nih. Hidupnya sama bunga. Di mana Bu tempat lapaknya Bu? Oh di situ. Ibu. Ya. Ya. Foto-fotoan. Halo. Apem. Iya, kayak artis Narji. Dodol apem. Dodol apem. Kuwi dong. Foto apa? Foto. Enak sini Oke, ayo. Sehat-sehat Mas. Pak. Iya. Ini dagangnya di sini. Dagangnya di mana? Oh, sini. Oke. Ibu. Oh. Apa manget? Ayo Pak, silakan dibeli Pak. Ayo. Berapa Ibu belinya Bu? 50.000. Wah, banyak sekali. Buat acara apa Bu? Oh, tahlilan. Pengajian tahlilan biasa juga makannya apem Bu ya. Alhamdulillah sudah ada yang beli 50.000. Beli apem ketemu orang ganteng. Ayo. Yuk. Ya. mau beli apem. Waduh. Penuh semuanya. Ibu jualan apa, Bu? Oh, kue pasar. Ibu jualan apa? Rendang.
Ibu. Ayo. Makasih Mas. Sama-sama. Sukses. Mau beli silakan Bu, saya yang jualan. Ayo apem asli Kesesi. Dibuat dari bahan-bahan asli. Oh, bungkusnya pakai daun jati ya Bu? Ada yang beli, ada yang beli. Ya. Siapa yang beli tuh Bu? Oh. Ya. Iya, ntar Mbak. Oh, gitu caranya Bu ya? Nah, kalau lagi musim kering kan daun jati susah Bu. Dulu Bang, foto Bang. Makasih. Makasih. Wah, udah laku berapa Bu? Tadi 50. Ayo. Ya kan kita piye kita kene ya Allah. Kita kena bae men foto deset. Apemnya Ibu Casini. Ayo. Apemnya Ibu Casini. Oke, abang-abanganku, adik-adikku, alhamdulillah kita buka 5 menit di sini sudah terjual hampir 60 apem. Dan karena kondisinya makin ramai di sini, kita keluar ya. Oke, kita keluar dulu Bu, yuk. Ayo kita keluar dulu Bu, awas Bu, ada yang kinjak-kinjak. Bu, ayo. Bu, ntar saya bikin lagi. Iya, kita keluar dulu. Yuk. Kita keluar di luar biar nggak panas. Di luar biar nggak panas Bu. Ayo, Bu di luar Bu biar nggak panas Bu. Ayo di luar biar nggak panas tuh. Ayo misi di luar biar nggak panas. Di sini yang luas. Nah di sini. Haji Mali ya.